Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan kepada kita semua karunia, kenikmatan, keutamaan, fadl pada kita semua, di mana di antaranya yang utama adalah karunia nikmat berupa kesehatan dan waktu yang cukup, waktu yang lama. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW dari akhir hayat. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sudah masuk bab tentang tolak. Baru pembahasan awal, belum bahas tentang hukumnya. Atau hukumnya sudah ya? Hukumnya seperti apa? Ya. Baru nanti akan ada mungkin hukumnya sudah sedikit ya. Baru nanti pembahasan berikutnya adalah tentang talak yang bagaimana, yang sah, yang jatuh, gitu ya. Kalau poin ini insyaallah belum. Kalau hukum itu sehingga saya kemarin sudah diskusi ya. Tapi di antara ayat Al-Quran yang barangkali menjadi dasar dari keputusan talak itu adalah apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 226 dan 227, di mana intinya bahwa apa yang terbersit di dalam hati itu sangat menentukan bagaimana kelanjutan hubungan suami istri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim.
lilladzina yu'minuna min nisa'ihim, bagi orang-orang yang membela istrinya. Jadi di antara awal mula, di antara pengantarnya talak atau cerai itulah ilah. Apa ilah itu? Al-ilah wa al-yaminu ala tarki waqil mar'ah. Bahkan al-ilahu talaqan li ahli jahiliyah. Di ilah itu adalah al-yamin, sumpah. Sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istri. Nah, pada masa jahiliyah, ilah itu sebenarnya ya secara substansi itu sudah cerai dulu gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat aturan yang tegas, yang jelas, bahwa apa yang diniatkan dan apa yang dinyatakan itu harus sama dulu. Niatnya menceraikan, tapi kalau di mulut belum diucapkan, itu enggak jadi. Atau sebaliknya, gitu ya. Kalau waktu itu ya, ilah itu sudah muncul, substansinya sudah muncul, tapi bukan atau tidak disertai dengan ucapan yang tegas tentang cerai, maka itu dianggap belum. Tapi itu sudah pengantar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina yu'minuna min nisa'ihim, bagi siapa saja kaum suami yang mengilah, yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, tarabbusu arba'ati asyhur, dia harus ya menahan diri selama 4 bulan. Ya, ini sempat sudah disinggung. Ya. Nah, kalimat Allah berikutnya itu menjadi kunci. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wis masih harus kadung sumpah. Tapi kalau orang itu mau kembali, ya mau mengoreksi sumpahnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kata Allah, wa in azam talaq. Tapi kalau sudah suami itu, laki-laki itu, mereka kaum laki-laki itu sudah berazam, sudah bertekad kuat, sudah membulatkan niat untuk menceraikan, masih wis muni balik, tapi nang ati saja wis tekad kuat. Fa innallaha samiun alim, sungguh Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Jadi ini yang nanti menjadi salah satu sumber khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana kalau talak cerai itu dilakukan dalam kondisi tertekan, marah misalnya. Itu nanti berbeda. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu ayat yang terkait dengan materi kita hari ini. Maka bagaimana hukumnya talak? Jika lain juga wewenang suami. Hukumnya bagaimana? Istalafal ulama, istalafat ara'ul fuqaha. Berbeda pendapat-pendapat para ahli fikih fi hukmi talaq,
tentang hukum halal. Wal asahhu min hadhil ara, dari pendapat-pendapat itu yang paling sahih, yang paling kuat, yang paling benar, berarti ini menurut Sayyid Sabiq, gitu ya, karena pendapatnya kan. Tapi menurut penulis kitab ini, menurut Sayyid Sabiq, yang paling benar, yang paling sahih dari sekian pendapat itu, rabbul ladzina dzahabu, yakni pendapat mereka yang menyatakan, ya. Apa pernyataannya atau apa pendapatnya? Ila audhihi illa lihajati, bahwa talak itu mahzur. Mahzur itu sedikit di bawah haram, di atasnya makruh, ya. Mahzur, ya, dilarang tapi nggak sampai memenuhi haram, gitu ya. Illa lihajatin, kecuali karena hajat tertentu, karena keadaan tertentu. Jadi kalau disebut di sini mahzur, itu sebenarnya kalau kita sudah di atasnya makruh, tapi nggak sampai haram. Karena begitulah hukum itu, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, innallaha yuhibbus sam'a fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kalau memutuskan menghukumi sesuatu itu yang lapang. Yang lapang itu artinya yang ada kemungkinan ditarik, ya, dalam kondisi tertentu, ya, itu A, tapi dalam kondisi yang berbeda bisa sedikit berbeda. Itu sama. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, termasuk sam' asy-syira' wa sam' al-bai' wa sam' al-qada', ya, Rasulullah mengatakan. Jadi lapang, longgar, ada fleksibelnya di dalam pas dodolan, pas tuku, ya, dodolan itu, untuk pas tuku itu kepentingannya mau loro antara penjual dan pembeli. Kalau dia jadi penjual, ya, harus menyatukan antara keinginan sampai sebagai penjual dengan keinginan pembeli. Apalagi kalau menurut slogannya orang sekarang, pembeli adalah raja. Wah, betul itu kan gue nggak punya posisi, tapi nggak juga begitu. Dalam pembeli juga begitu, ya, sing lapang, ya, termasuk dalam memutuskan. Nah, kata Sayyid Sabiq, hukumnya talak itu adalah mahzur. Mahzur itu dilarang kecuali karena alasan khusus. Tapi nggak sampai bunyi haram, ya. Mirip-mirip, nggak dekat-dekat. Oh, enten hukum di sore haram, di sore makruh. Itu maksud saya bahwa kalau mau bunyi haram itu berarti tidak mungkin ada cerai, gitu loh. Oleh apa berarti? Tapi toh ya diolehi. Ayatnya berikutnya tadi itu ayat 228, ayat 230 itu at-talaq wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Berarti enten wong sing ditolak berarti ada peristiwa cerai. Gitu loh. Nek muni makruh, wong sakniki niku muni makruh niku lho. Pokoke haram oleh. Itu masalahnya jadi gampang. Maka pilihan kalimatnya adalah mahzur, ya, dilarang, tak boleh, kecuali ya terus kaiso maneh, kecuali kaiso maneh, gitu ya.
La'anallahu kulla zawaqin mutlaqin. Allah itu melaknat orang yang sudah mengincipi bojone, mari mencerai kan, gitu ya. Itu dalilnya. Jadi sudah sangat dekat dengan haram. Tapi apakah tidak mungkin terjadi? Mungkin, dan diberi jalan, kan gitu ya, tertolong gitu. Sehingga alasannya harus betul-betul harus betul-betul kuat, tegas, bukan alasan sekedar gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ditambahi argumen dari Syekh Sabi. Wa li'anna fi talaqi kufrun li ni'matillah fa inna zawaj ni'matun min ni'amihi wa kufranun ni'mah haram. Fala yahillu illa li daruratin. Siji enten hadis Nabi muni ngoten wau. Sing keloro iki pendapat argumen Syekh Sabi mengatakan karena tolak itu sebenarnya menceraikan itu. Bercerai itu sebenarnya bentuk kufur nikmat. Nah, pernikahan itu nikmat, lu kok ditinggal, berarti kufur nikmat. Jadi lihat kufur nikmat itu haram, itu logika, gitu ya. Secara logika, ya. Kalau pernikahan itu sebuah keutamaan, sebuah nikmat, ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bentuk rahmat yang diturunkan. Lu kok ditolak gitu ya. Itu argumen rasional. Sekali lagi, mahdzur itu dilarang, tapi tidak sampai haram dalam bentuk dosa yang ada ya, haram yang ada dosanya yang jelas gitu ya. Kecuali memang alasannya kapate temen mari kita sano cerai, maka pasti berdosa. Tapi kalau alasannya itu pun sebenarnya kuat, nah itu yang dilakukan itu sudah nyerempet, sudah mendekati haram. Ini pendapat yang pertama. Inilah pendapatnya mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Baik. Berikutnya, ada hukumnya juga. Tolak itu memang betul-betul haram. Yang kedua, yang pertama itu hukumnya secara umum menurut mazhab Hanafi, Hambali, menurut yang disepakati, yang dicocoki, yang disetujui oleh penulis kitab ini, saya seperti itu mahdzur, disore haram, boleh makruh. Tapi ada juga pendapat berikutnya, tolak itu hukumnya haram. Wa amma tolakul muharram fa huwa tolak min ghairi hajatin. Tolak cerai yang betul-betul hukumnya haram, ya tolak yang kalau penting lah cerai itu ya. Wa inna ma kana haraman li annahu dararun bi nafsi zawji wa dararun bi zawjatihi wa idda'un lil maslahatil hasilati lahu min ghairi hajatin ilaih. Dan talak yang tanpa hajat itu
Yang demikianlah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya buah-buah dua itu artinya kadang-kadang kita punya harta, kita belanjakan nggak ada gunanya sama sekali, gitu ya. Modal saat ini kan wakai, iya digolek-golek iya orang manfaat. Misalnya bagi-bagi uang, bagi-bagi hadiah, yang dari video YouTube, tapi tidak di aslinya ya untuk mengeruk uang yang lebih besar ya. Biasa itu YouTube dulu, supaya yang biasa itu sampai orang filmnya apa jenis film Squid Game. Squid Game itu kan gue itu dibagikan tapi orang salah ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul halal ila Allah wa karena itulah Allah ya sangat membenci perkara halal itu adalah satu yaitu tolak. Nah yang kedua wa matolakul mubah, bisa juga tolak itu juga mubah. Cerai itu bisa jadi boleh saja mubah. Fa inna ma yakunu 'inda al-hajati ilayhi li su'i khulqil mar'ati wa su'i usyratiha wa tadarruri biha min ghairi usulil ghadriha. Ada tolak yang mubah. Itu adalah tolak yang memang ada hajatnya karena su'u khuluqil mar'ah, karena akhlak istri tidak baik, jelek. Wa su'i usyratiha, dan jeleknya dia di dalam bermuasyarah ya, dalam yang menjalin hubungan dengan suami. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Di dalam Al-Qur'an kan sudah kita diberikan gambaran tentang satu macam perceraian dari orang terdekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa dulu tentang perceraian Zaid bin Harithah. Ya. Yang pernah menjadi anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mau surat. Al-Ahzab ayat 37. Surat Al-Ahzab ayat 37. Mungkin ceritanya kan seru. Dan salah satu alasan mengapa dibolehkan bercerai karena istri Zaid bin Harithah terhadap Zaid itu kayak seorang. Ya. Nah, kita lihat, kita baca dalam surat Al-Asr. Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha tukhfi fi nafsika wallahu mubdih wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim
taqul, dan ingatlah ketika kamu, siapa kamu ini? Kamu ya Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, lilladzi an'ama Allahu alaihi bil Islam. Kamu berkata kepada orang yang sudah diberikan oleh Allah nikmat kepadanya. Sinten niku? Dalam hal ini saya. Wa an'amta alaihi bil itqi. Ingatlah ketika kamu wahai Nabi ngomong nang wong sing wis dikai Gusti Allah nikmat. Nikmat apa? Nikmat Islam. Dan juga sekaligus sudah kamu berikan kepadanya nikmat sampean ya wis ngenakno. Ngenakno dalam bentuk apa? Nikmat dalam bentuk apa? Bil itqi, sing merdekakan dulunya budak. Yang memerdekakan adalah Nabi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Amsik alaika zawjaka wattaqillah. Amsik alaika ay ibqi, terusno. Apa yang diteruskan? Zawjaka, istri Zainab binti Jahsh. Maksudnya terus dulu ojo dicerai. Dan bertakwalah kamu kepada Allah wahai Zaid. Sementara kata Allah, wa tukhfi, sementara kamu Muhammad itu sebenarnya menyembunyikan fi nafsika, dalam dirimu mallahu mubdi. Ya, sementara kamu Muhammad menyembunyikan apa yang ada di dalam dirimu. Nomor itu sajane Nabi SAW itu pun dikandani dibarengi wahyu. Zaid ambek Zainab binti Jahsh jange cerai, mantun cerai. Zainab jange asal Nabi Muhammad SAW. Niku sakjane roh, Nabi pun wis tak dhisik. Apa namanya? Bertahanlah, padahal Nabi sudah diberi waktu bikin jange bi. Kalau panjenengan itu kan kanu rahasia Allah. Ya. Sing kaya ngono niku Zaid iku asline wis gak betah. Tapi oleh Nabi disuruh bertahan. Padahal Nabi yang nyuruh itu sudah diberitahu Allah bahwa itu tidak akan bertahan. Jadi Gusti Allah itu mempermainkan hati kita dalam pengertian menguji kita itu dengan banyak apa namanya peristiwa sederhana supaya kita itu mengikuti aturan Allah. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan kamu wahai Nabi Muhammad SAW khawatir ya dengan omongan orang-orang munafik itu memanfaatkan ini. Ya, kadang-kadang kalau dalam kasus-kasus tertentu perceraian misalnya sing ngopori, sing ngelek-ngelek, sing macam-macam itu kan. Apalagi yang lebih nanti lebih menimbulkan peluang orang munafik membicarakan Nabi adalah cerainya Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Itu kemudian diikuti dengan pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh. Wallahu haqqu an takhsha. Padahal seharusnya memang Allah lah yang paling kamu khawatirkan. Ya, yang paling kamu
Fama qada Zaidun minha wata, maka ketika Zaid sudah menuntaskan hajatnya, ya, dan kemudian karena itu menceraikannya, kemudian ada masa iddahnya, zawwajna kaha, kami nikahkan kamu wahai Nabi Muhammad SAW dengan Zainab, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya bagi orang-orang mukmin tidak ada rasa berat hati, ya, fi azwaji adhiyaihim idza qadaw minhunna waqara, untuk menikahi mantan istri dari anak angkat mereka. Ya. Jadi sebenarnya hikmah yang terutama dalam ayat ini sebenarnya adalah dua. Satu, ya, Zainab binti Jahsh, anak orang terhormat, menikah dengan Zaid bin Harithah, budak, ya, tapi sudah dimerdekakan oleh Nabi SAW, ya, dijadikan anak. Dengan pernikahan itu ingin ditumbuhkan, ya, persepsi yang benar bahwa manusia itu prinsipnya podo wae. Nah, gitu ya. Prinsipnya sama saja. Jadi nggak bisa dipilah-pilah karena jabatan, karena harta, karena nggak bisa. Tapi itu paling angel. Jadi contoh paling angel itu dijadikan, ya, adegan di dalam kehidupan Nabi SAW, di skenario oleh Allah SWT. Contoh paling angel. Ya memang angel karena itu kemudian dalam syarat-syarat pernikahan yang pernah kita sampaikan itu ada namanya kafa'ah, gitu kan? Tapi supaya manusia itu kalau mau betul-betul melihat ini kafa'ah itu harusnya adalah antara iman dengan iman, bukan antara harta jabatan dengan harta dan jabatan yang lain, kan gitu ya. Gitu. Tapi karena angel, nah justru karena angel itulah jadi contoh paling tinggi. Itu namanya pernikahannya Zainab dengan Zaid bin Harithah. Zainab dengan Zaid itu saja ini kabarnya mereka senang. Tapi sing ngongkon Nabi itu masalah juga itu. Hikmah yang kedua masih gak senang. Sing ngongkon Nabi sampean kata ya apa buat ini? Meskipun nanti disetujui oleh Allah adanya perceraian, maka juga harus ada sebabnya yang benar, gitu loh. Ya. Tapi Allah ingin mengajarkan mana nilai-nilai yang ideal, gitu ya. Nilai yang ideal pertama sama antar manusia. Nilai ideal yang kedua taat kepada perintah Nabi, itu nomor 1. Itu nuruti karepe dhewe. Nuruti karepe dhewe. Ya, sama elok, gitu kan? Dan yang ketiga, ya, hikmah berikutnya, ya, terkait nanti dengan pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh yang status sebelumnya adalah mantu angkat, dari anak angkat, kan? Yang ingin dijelaskan di sini adalah bahwa anak angkat itu bukan anak kan? Jelas anak angkat kok diangkat kok kemudian dipersamakan dengan anak kandung, gak bisa, gak iso. Dalam hal waris gak bisa, dalam hal pernikahan juga tetap gak sama. Anak angkat ya tetap anak angkat, itu hikmahnya. Ya karena kalau itu nanti dilanggar, rusak itu jalur
jalur nasab itu. Betul. Kalau anak angkat sama dengan anak kandung, rusak jalur nasabnya. Gitu ya. Baik, itu sebenarnya hikmah. Nah berikutnya, hikmah-hikmah utama itu diikuti lain. Hikmah tentang tolak atau tentang perceraian yang terjadi di sini. Dan perceraian di sini itu dibolehkan karena alasannya juga ada kuat yang tadi kita bahas ya. Napa Bang? Bahasanya amat tolakul mubah, adapun tolak yang mubah innama yakunu 'indal hajati ilaihi, yakni ketika ada hajat, ada kepentingan, memang itu enten alasannya, dan di antara alasannya adalah lisu'i khuluqil mar'ah wa su'i asyratiha. Itu adalah karena jeleknya akhlak istri dan jeleknya caranya dia bermuasyarah dengan suami. Itu jadi alasan yang kuat. Kalau Zainab sejak awal gak seneng, ya otomatis itu akan melahirkan cara muasyarah yang tidak baik. Kalau dengan Nabi kau nak belas, kau nak api, api terus dengan Nabi. Masa wani siji, nomor loro jadi seneng itu ketika api terus. Tapi dengan Zaid bin Harithah sejak awal gak seneng hanya karena dikongkon Nabi patuh. Ya akhirnya kau dalam muasyarah, ya gak enak, ngomongnya gak enak. Itulah yang kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat ya terkait dengan bagaimana Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah dengan Zainab itu bermuasyarah. Jadi ada riwayat, kalau ini kita baca dalam sebagian tafsir akan ketemu riwayat-riwayat ini. Ya. Misalnya satu versi dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, lama zawwaja Zainab min Zaid maka saat indahu hina summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Zaidan zata yaumin li hajatin fa'absara Zainab qa'imatan fi dar'in wa khimarin wa kanat bayda jamilah dzatu khuluqin min atammi nisa'i Quraisy fa waqa'at fi nafsihi wa a'jabahu husnuha fa qala subhanallah muqallibal qulub wa ansarif falamma ja'a Zaid zakrat dzalika lahu fa fatana Zaidun fa alqa fi nafsi Zaid karahiyatiha fil waqti fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala inni uridu an ufariqa sahibati qala ma laka ara bika minha syai'un qala la wallahi ya Rasulullah ma ra'aitu minha illa khairan walakinnaha tata'azzamu alayya li syarafiha wa tuzini bi lisaniha fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amsik alaihi zawjak amsik alaika zawjak. Jadi suatu saat Nabi SAW mendatangi Zaid di rumahnya untuk keperluan tertentu. Nah, disitulah Nabi melihat Zainab ya sedang berdiri, gaya khimar. Pokoknya pakaiannya apik lengkap, wa kanat bayda jamilah. Ya. Zainab binti Jahsy bayda putih. Jamilah, white. Ya. Zata khuluqin min atammi nisa'i. Maaf, zata khuluqin min atammi nisa'i Quraisy. Zainab itu perempuan Quraisy kira-kira secara fisik itu paling ayu. Fa waqa'at fi nafsihi wa ajabahu husnuha. Jadi Nabi yo, lah yo kok ayu ya gitu. Faqala subhanallah muqallibal qulub wan sarafa, maka Nabi
sampai muni subhanallah. Muqallibul hati gitu ulah wahai Gusti Allah yang dari Nabi kan. Tapi kemudian wal musaf. Ya, kemudian Nabi kembali sirah pulang. Falamma jaa Zaidun zakara dzalika lahu. Ketika gantian yang datang itu adalah Zaid, maka istrinya menyampaikan itu adalah Rasul. Jadi Zainab menyampaikan kepada suaminya Zaid, itu adalah Rasul. Fafatona Zaidun, Zaid orang kepikiran. Faulqiya fi nafsi Zaid karahiyatuha fil waqti. Maka dalam hatinya itu Zaid langsung mikir mau kepikiran gak senengin nanggone Zainab. Nabi delok Zainab itu langsung ketok sawan nang. Zaid ketemu Zainab dikabari Nabi langsung kepikiran. Jadi itu tertolak belakang. Fata Rasulullah SAW dikabari Rasulullah mencari Zaid, gak ketemu. Zaid dikandani bojone Zainab. Akhirnya Zaid mencari datangi Rasulullah SAW. Kemudian di sana mengatakan, ini uridu an ufariqa sahibati. Nabi ingin irak mau dari bojone. Nabi kaget, mana kak? Arab kami Hasyim. Ada apa sama itu? Ya. Zainab itu ono eleh apa? Qala la wallahi ya Rasulullah ma ra'aita min illa khair. Boten Zainab itu menjadi sakjane musik wani. Walakinnaha tata'azzamu 'alaiha, tapi Zainab niku tata'azzamu 'alaiha li syarafiha. Nek cara sakniki tapi Zainab niku kali kula niku lapak. Mergo napa? Ya mergo itu keluarga terhormat awak dhewe dudu apa-apa boten dianggap. Wa tu'zini bilisani. Dan lisannya Zainab itu wis mandek kok elek gak enak kok. Salah kabeh. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amsik alaika zaujaka." Itulah yang dikutip dalam Al-Qur'an. Amsik alaika tahan di sini. Ya gitu ya, tahan di sini. Itulah yang dimaksud bahwa di antara hajat yang menjadikan perceraian itu boleh ya. Dalam riwayat yang lain rada jero, agak rinci. Agak rinci. Zaid yang cerita itu ya. Tapi kurang lebih begitu lah ya. Kurang lebih begitu ya. Baik, kurang lebih begitu lah ceritanya. Nanti beberapa riwayat ini sama bahwa itu menjadikan perceraian antara Zainab dengan Zaid itu menjadi apa alasan? Zainab nek ketemu Nabi ya sini apik to. Mosok wani ya. Tapi nek ketemu Zaid ya wis iso. Masih ngomongin Didi tapi gak enak. Didi gak enak kemana akeh kan dia. Dan saya itu sangat takut maka diregani ya kan. Baiklah. Itu at-talaqul mubah. Wa amal mandubu ilaih. Tolak itu ada juga yang hukumnya mandub. Mandub itu disunnahkan.
gitu ya. Fa huwa talaqu yakunu 'inda tafritil mar'ati fi huquqillahi wajibati 'alaiha. Yaitu talak yang disebabkan karena istri itu sudah melanggar haknya Allah, gitu ya. Gak sholat, gak ya situ wis tambah oleh tambah, kan gitu ya. Ditambah sunnah. Mithlu sholat wa nahwiha. Wa la yumkinuhu ijbaru 'alaiha. Padahal memaksa istri sholat gak mungkin, gak bisa dipaksa ya. Oh padha gedene padha umure dipaksa ya apa katene. Kekerasan dalam rumah tangga, begitu ya. Au takun ghairu afifa, atau istri itu ghairu afifa. Nek kamane sakniki istri itu wis pokoke mboten akeh. Ya akeh digawe wong itu. Sakit digawe ghairu afifa. Qala Imam Ahmad radhiyallahu anhu la yanbaghi lahu imsakuha wa dzalika li anna fihi naqsan li dinihi. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ngono gak pantes diterusno sebab ya dalam hal agama itu wis kurang gak salat terus iki. Wala yahman ifsadu ali firashihi wa ilhafuha bi waladan laisa huwa min huwa pemanen wis dadi milik bersama, itu kan repot ya. Iya berarti tempat tidurnya gak aman. Mau duwe anak ya gak aman, anak itu gak. Bahkan sebagian ulama Ibnu Qudamah wa yahtamilu anna talaq fi hadzal mawdi'ain wajib. Bahkan mungkin saja tolak dalam kondisi yang seperti ini, wong gak salat, gak iso njaga kehormatan, itu iso wajib ya. Baik. Jadi bisa hukumnya bahkan sunnah. Tapi kalau sampai wajib, ya hanya saja ini tadi belum mudah menyimpulkan iso tutup wajib boleh iso. Tapi yang berpendapat wajib tidak ada. Saya lanjutkan. Di dalam Islam, meskipun seperti itu hukumnya, tetap saja talak atau cerai itu diberikan jalan keluarnya. Ono jalan keluar berupa cerai itu ada. Nah itu berbeda ya dalam perspektif pandangan agama-agama selain Islam. At-talaq indal Yahud alladhi duna fi syari'ati indal Yahud wa jara 'alaihi al-'amalu anna at-talaq yubahu bi ghairi 'udhrin karubatir rajuli bit tazawwuj bi ajmali min imra'atihi walakinahu la yusidu biduni 'udhrin wal inzar indahum qismani al-awwal uyubul khalqah wa minha al-amshu wal hawl wal bakhru wal hadath wal araj wal aqmu as-tsani wa uyubul akhlaq. Dalam perspektif orang-orang Yahudi, talak itu boleh-boleh saja, gitu ya. Biasanya alasannya dua. Yang pertama adalah boleh-boleh saja, pokoknya ada aibnya. Yang pertama uyubul khalqah, ya ada aib, ada kurang di dalam fisik. Jadi kurang secara fisik usaha ya.
Misalnya bojone dadi kakek tok, bojone dadi rotor pincang, bojone dadi itu boleh saja. Cacat fisik boleh. Yang kedua, uyubul akhlak, aib dalam akhlak. Misalnya dalam akhlak itu pada kaum minha, ya, misalnya kalau dalam akhlak mereka punya contoh-contoh kasopan, ngomong kotor, nakal, yang sebenarnya tadi boleh. Kalau dalam Islam, dalam fisik tidak boleh. Kenapa? Ya fisik itu ini ya sedikit kaitan sedikit sama diri. Tapi kalau dalam akhlak boleh. Ya. Itu yang jadi gampang lah, gitu ya. Tapi bagaimana kalau dalam mazhab agama Nasrani? Ya. Tajibu jami'ul madzhabul masihiyyah allati ta'niqu umumul gharbil masihi ila thalathati madzahib. Kalau Nasrani di Eropa saat ini itu mazhabnya ada 3. Yang pertama Katolik. Yang kedua Ortodoksi, dan yang kedua yang ketiga adalah Protestani atau Protestan. Fal mazhabul Katolik, mazhab Katolik, jadi Kristen Katolik. Ya, yuharrimu tolak tahriman batan, wala yubihu fasma zawaji li ayyi sababin mahma azama sya'nu, wa hatta al-khiyanatu zawjiyya nafsuha la tu'addu fi nazarihi mubarriran lil talaq. Jadi kalau dalam mazhab Katolik, kalau dalam Kristen Katolik, setelah itu hukumnya haram selama-lamanya kauleh. Ya. Sebab apapun tidak menjadi jalan ya untuk terjadinya perceraian. Mahma azuma sya'an, meskipun perkara gede. Wa hatta khiyanati zaujiyah, bahkan selingkuh gitu ya, bahkan selingkuh. Wa kullu ma yubihu fi halatil khiyanati zaujiyah wa tafriq al-jismiyah baina syakhsai zawjaini ma'a tibari zaujiyah qa'imatan bainahuma min an-nahiyah asy-syar'iyyah. Fala yajuzu li wahidin minhuma fi anna hadhihi al-firqah ay yaqutu zawajahu ala syakhsin akhar. Sebabnya sederhana, alasannya sederhana. Pernikahan itu diikat oleh ikatan agama syariat, ojo diudak-adik. Masalah sampean khianat terus niku kan urusan nanti sampean dewi-dewi ngono. Itu tol itu. Karena kalau yang mengikat agama jangan sampai diubah-ubah. Ya. Itu kakunya orang kan. Masalah khianat semua wae urusan nanti itu dewi. Gitu ya. Sementara wal mazhabani, maaf saya lanjutkan. Karena apa? Karena kalau sudah diikat oleh agama itu sing naleni pangeran. Ya, dalam paham mereka ya. Yang nikat itu Tuhan. Menungso aja belok-belok udah hari. Ini intinya. Sementara wal mazhabani masihiyyan lil akhrani al-ortodoksi wal protestani yubihani tolak fi ba'di halatin mahdudatin min ahammiya al-khiyanati zawjiyah. Kalau Kristen, Protestan atau Ortodok, keduanya membolehkan cerai dalam keadaan tertentu, di antaranya tadi selingkuh. Walakinnahuma yuharrimani ala rajuli wal mar'ati kilaihima ayatasawwaja ba'da dzalika. Tapi masih oleh cerai dengan alasan misalnya tadi ada khianat, ada selingkuh, setelah itu tidak boleh balik lagi. Ya. Walakinnahuma yuharrimani ala rajuli wal mar'ati kilaihima ayatasawwaja ba'da dzalika.
Itu kalau apa tadi? Katolik dan Protestan, sama Ortodok dan Protestan. Wah, beda lagi kalau pada masa jahiliyah. At-talaqu fil jahiliyah qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha kana rajulun yutalliqu imra'atahu sya'iyatu ay yutalliqaha wa hiya imra'atuhu idza raja'a wa hiya fil iddah wa in talaqaha mi'ata marrah aw aktsar hatta qala rajulun li imra'atihi wallahi la utalliquka fatubayyini minni wala awiki abadan qalat wa kaifa dzalika qala utalliquka fa kullama hammat iddatuka anta qad raja'tuka fa dhahabat al-mar'atu hatta dakhalat ala Aisyah fa akhbaratha fa sakatat hatta ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu fa sakata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nuzila al-Qur'an at-talaq. Jadi kalau pada masa jahiliyah laki-laki itu bisa saja menceraikan istrinya, tapi mari ngomong rusuh, ya, mari ngomong cerai lagi, bola balik, wes kamu, apa tuh sih bola balik, dan itu sing pegel bojone, sing sebentar juga akhirnya takkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau itu jadi pegel, kenapa ini? Maka kemudian Aisyah datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah nggak bisa jawab sampai turunlah ayat tadi ayat berapa? Ayat 231 kalau nggak salah ya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin wa tasrihun bil talaq itu dua kali saja. Sing iso bali. Mari menuju kan iso. Itu ya. Itu ya hukum-hukum. Nanti kita akan lanjutkan tentang at-talaqu min haqqir rajuli wahdah, bahwa talak itu ada di tangan suami saja. Nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi tadi secara hukum pertama disebut apa tadi? Mahdzur. Ya, tidak sampai muni haram tapi ya dukuri makruh. Ya. Tapi kemudian bisa juga menjadi apa namanya? Mubah, gitu ya. Tapi juga bisa menjadi bahkan mandur sunnah, ya, tergantung bagaimana alasan. Dalam agama-agama lain, iku ono sing pakai alasan pun boleh-boleh saja. Tapi bahkan ada dalam agama lain alasan yang paling prinsip sekali pun tetap gak boleh cerai. Gitu kan? Jadi kan dalam agama lain. Nah dalam Islam rupanya itulah yang disebut Islam itu puasa. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, pertengahan dalam arti itulah yang pernah saya sampaikan al-hanifiyatus sam. Lurus tapi ada fleksibilitas. Aku lupa lihat